Come la vedete? Tutta la gara senza passatore dietro. Bene, bene. Hai fatto le prove 27. Con la mossa. Di tengah gemuruh persaingan musim 2025 di kelas Premier, satu headline mencuat dan menarik perhatian. Marc Marquez masih dijidat bos Honda, sebuah metafora yang menggambarkan bagaimana nama dan statusnya tetap menjadi beban sekaligus sorotan bagi pabrikan yang semula membesarkannya. Artikel di Bola Sport mengangkat bahwa pabrikan seperti Honda mengalami kesulitan besar dalam mendatangkan pembalap top lewat bursa transfer. Dan di tengah kesulitan itu, figur Marquez tetap menjadi bayang-bayang besar. Sosok yang tak pernah jauh dari pusat. Marc Marquez bukan pembalap biasa. Dengan 8 gelar juara dunia dan karir yang panjang di lintasan, ia telah menjadi ikon MotoGP modern. Namun ketika ia memutuskan pindah dari Honda ke pabrikan lain, dinamika balik terjadi. Honda yang dulu mengandalkan nama besarnya kini tampak kehilangan pijakan, bahkan ketika nama Marquez masih terus mencengkeram. Menurut artikel, bos Honda merasa tertekan ketika melihat bahwa mereka tidak mampu mendatangkan pembalap hebat baru yang bisa menggantikan atau melengkapi posisi elit pabrikan. Dan dalam kondisi itu, Marquez tetap dijidat, artinya tetap menjadi tekanan mental dan simbol yang sulit dilenyapkan. Bursa transfer, krisis dan bayang-bayang. Bursa transfer MotoGP sebenarnya adalah medan perang strategi. Pabrikan besar berlomba mendapatkan kontrak pembalap top, membuat paket teknis dan finansial untuk musim depan, dan memastikan posisi mereka di papan atas. Namun Honda tampak menghadapi dua masalah besar. Tidak mampu menarik atau mempertahankan pembalap top yang benar-benar keluar dari garis dalam persaingan. Masih dirundung bayang-bayang Marc Gutierrez, yaitu bahwa siapapun yang datang ke Honda akan dibanding-bandingkan dengan era Marquez, dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Dalam artian lain, meskipun Marquez sudah tak lagi di barisan utama Honda, pabrikan tersebut masih dibayangi warisannya, dan hal ini membuat proyek pembalap baru menjadi lebih rumit secara psikologis maupun teknis. Pembalap baru yang datang bukan hanya harus membuktikan kecepatan mereka, tetapi juga harus menghapus bayang-bayang Marquez, tugas berat untuk pembalap muda sekalipun. Tekanan yang ini lebih dari sekadar motor. Artikel Bola Sport menekankan bahwa masalah Honda tidak hanya soal motor atau driver semata, melainkan soal identitas dan persepsi. Honda pernah memiliki Marquez yang mendominasi lintasan. Kini, ketika Marquez pergi, Honda harus menemukan identitas baru. Tapi bayangan Marquez tetap ada. Pembalap baru harus berada di level yang sama atau bahkan lebih. Dan itu membuat bos pabrikan minder, dalam artian bahwa mereka merasa belum mampu menghadirkan nama besar berikutnya dengan cepat. Satu sumber menyatakan bahwa dalam rapat internal transfer, kita butuh pembalap yang sehebat Marquez atau setidaknya bisa membawa aura serupa. Tapi siapa yang bisa? Komentar yang mencerminkan tekanan besar yang sedang dihadapi Honda. Implikasi ke musim 2025. Krisis transfer di Honda dan bayang-bayang Marquez berdampak nyata pada musim 2025. Honda yang sebelumnya kuat kini kesulitan bersaing secara konsisten di level teratas. Sementara itu Marquez, yang kini membela pabrikan lain, berhasil mendominasi dan menaikkan standar lagi. Dengan kata lain, Honda bukan hanya kehilangan pembalap hebat secara faktual, tetapi juga kalah dalam narasi persaingan. Dan dalam narasi ini, Marquez tetap menjadi tokoh utama, meskipun pada pabrikan rival. Apa yang bisa dilakukan Honda? Untuk keluar dari bayang-bayang ini, Honda punya beberapa jalan. Mengembangkan pembalap muda secara jangka panjang agar mereka tidak terus dibanding-bandingkan dengan Marquez, tetapi punya identitas sendiri. Merevisi narasi publik, dari pabrikan yang menaungi Marquez menjadi pabrikan yang mencetak juara baru. Fokus teknis dan stabilitas tim, agar tidak terus-menerus dikaitkan dengan era Marquez tetapi memiliki fondasi sendiri yang kuat dan mandiri. Marc Marquez masih dijidat bos Honda, yang artinya, nama dan bayangan besar Marquez masih menghantui pabrikan yang membesarkannya. Sementara Honda sendiri sedang dalam masa transisi dan merasa belum mampu mendatangkan pembalap hebat yang bisa memikul beban ekspektasi tersebut. Situasi ini bukan hanya soal satu pabrikan atau satu pembalap, tetapi soal bagaimana warisan sebuah ikon bisa menjadi beban bagi satu tim, dan bagaimana tim itu kemudian harus memilih. Terus hidup dalam bayang-bayang atau membangun identitas baru yang berdiri sendiri. Dominasi yang mematikan. Pengamat seperti Carlo Pernat menyoroti bagaimana Marc Marquez tidak sekadar menang di musim 2025, tetapi menghancurkan hampir semua persaingan di kelas utama.
Menurut Pernat, daya rusak Marquez dalam persaingan tidak hanya soal kejuaraan yang diraih, tetapi bagaimana rival-rivalnya tampak tak punya jawaban yang membuahkan hasil nyata. Menggambarkan skenario, ketika satu pembalap tampil dalam kondisi puncak, sementara pesaingnya terus terpaku mencoba mengejar dengan cara yang nyaris sama, maka hasilnya adalah dominasi yang tumpul bagi pesaing dan luar biasa bagi penguasa. Faktor-faktor kunci dominasi Marquez. Beberapa alasan mengapa Marquez bisa tampil dengan daya hancur seperti ini antara lain. Motor dan tim yang optimal. Setelah pindah ke tim dan pabrikan baru, Ducati Lenovo Team, dan dengan pengalaman bertahun-tahun, Marquez tampak menemukan paket lengkap yang mendukung dia untuk kembali ke puncak. Gaya balap yang agresif dan tak kenal kompromi. Ini bukan hal baru bagi Marquez, namun musim 2025 tampak ia menggabungkan pengalaman, kondisi tubuh yang membaik, serta kejelasan strategi. Rival yang belum siap. Karena dominasi Marquez sudah sedemikian rupa, banyak rival yang tampak kehabisan amunisi, baik dari segi teknis, strategi maupun mental, untuk benar-benar menantang secara konsisten. Pernat mengekspresikannya sebagai, semua rival tak berkutik. Implikasi bagi persaingan MotoGP. Dominasi seperti ini tentu berdampak luas. Untuk rival, mereka tidak hanya bersaing melawan motor dan 1 tahun balapan, tetapi juga melawan momentum dan sistem yang diciptakan Pardonan Marquez. Bila rival hanya mengejar satu aspek, misalnya kecepatan murni, mereka bisa tertinggal dari pembalap yang lengkap. Untuk pabrikan, jika satu pembalap dengan paket lengkap mampu menghancurkan persaingan, maka pabrikan lain harus mengevaluasi ulang apakah gaya pengembangan mereka masih relevan atau perlu revolusi. Untuk sport itu sendiri, dominasi yang besar bisa menarik karena menampilkan figur besar, namun juga bisa menghadirkan kekhawatiran bahwa persaingan menjadi terlalu satu sisi. Publik mungkin menyukai drama, tapi persaingan yang terlalu satu dominan bisa menyusutkan ketegangan balapan. Tantangan ke depan. Meski musim 2025 berjalan sangat kuat untuk Marquez, dominasi ini membawa tugas besar ke depan. Rival akan belajar dan adaptasi, dominasi bukanlah jaminan abadi. Rival bisa meniru, bisa melawan. Tekanan untuk mempertahankan setelah menunjukkan daya hancur, ekspektasi akan meningkat. Setiap seri akan mesti tampil dominan kembali, tanpa memberi celah. Inovasi terus-menerus, tim dan pembalap yang dominan harus terus memperbaiki diri karena rival akan terus mengejar dari belakang. Dominasi Marc Marquez di musim 2025 bukan sekadar soal mengamankan gelar, tetapi soal bagaimana ia menghancurkan persaingan lewat kombinasi keahlian, motor dan momentum telah diangkat oleh pengamat sebagai titik balik persaingan di kelas utama. Rival-rivalnya tampak tak berkutik, dan itu menjadi fakta yang menarik untuk dicermati. Antonio Lopez menegaskan, ketiadaan Marquez bukan hanya soal tidak ada satu pembalap cepat. Ini soal hilangnya poros keseimbangan seluruh kompetisi. Ketika podium jadi simbol ketidakteraturan. Salah satu hal paling menarik di akhir musim 2025 adalah betapa podium menjadi cermin dari kondisi mental tim-tim besar. Ducati, misalnya, sempat kehilangan ritme setelah tampil buruk di beberapa seri terakhir. KTM tampil eksplosif namun tidak konsisten. Sementara Yamaha dan Honda masih berjuang menemukan jati diri baru mereka di tengah perubahan regulasi mesin. Semua kekacauan ini membuat publik menyadari satu hal, keberadaan Marquez ternyata lebih dari sekadar pembalap cepat. Ia adalah simbol stabilitas, sesuatu yang menjaga kompetisi tetap seimbang, bahkan di tengah rivalitas sengit. Dengan Marquez di lintasan, Anda tahu batas kecepatan tertinggi di mana, ujar Lopez. Tanpa dia, batas itu kabur, dan semua orang tampak kehilangan arah. Pengaruh terhadap pabrikan. Tak bisa dipungkiri, absennya Marquez juga memengaruhi arah pengembangan motor di berbagai tim. Ducati, yang sebelumnya sangat bergantung pada referensi balap agresif ala Marquez, kini harus menyesuaikan diri dengan gaya yang lebih halus. Aprilia yang sempat sesumbar mampu menandingi kecepatan Marquez justru harus kembali turun ke bumi setelah beberapa kali gagal di Q2. Kondisi serupa juga dirasakan oleh KTM. Mereka memulai musim dengan manis, tetapi seiring absennya Marquez dari lintasan, performa mereka justru ikut menurun. Seolah-olah, seluruh strategi pabrikan-pabrikan besar baru terasa rapuh ketika figur yang selama ini menjadi patokan tidak lagi berada di depan. Drama akhir musim, ketika gelar tak lagi menjamin. Meski Marquez sudah memastikan gelar juara dunia sebelum cedera, sisa musim menjadi seperti babak baru tanpa naskah. Para pembalap berebut tempat di podium tanpa arah yang jelas. Penggemar menyaksikan balapan penuh insiden, hasil tak menentu, dan tekanan psikologis tinggi bagi tim-tim besar.
Beberapa seri terakhir bahkan memperlihatkan betapa kehilangan Marquez membuat MotoGP terasa kurang teratur, meski secara hiburan justru meningkat. Menarik memang, tapi juga menunjukkan betapa ketergantungannya olahraga ini terhadap satu figur, tulis Bola Sport dalam laporannya. Ketika Marc Marquez menutup musim MotoGP 2025 dengan status juara dunia, namun kemudian absen di beberapa seri akhir karena cedera, suasana kompetisi langsung berubah total. Papan klasemen terguncang, podium menjadi acak, dan para pengamat mulai bersuara lantang. Salah satunya bahkan menyebut bahwa, tanpa Marquez, podium kini seperti undian lotre. Ungkapan itu datang dari analis MotoGP kenamaan, Antonio Lopez, yang menilai absennya sang juara justru memunculkan kekacauan yang tak terelakkan di akhir musim. Bukan hanya karena Marquez mendominasi lintasan saat tampil, tetapi karena kehadirannya selama ini membentuk ritme, arah, bahkan struktur persaingan di MotoGP. Kompetisi di akhir musim ini sukar ditebak layaknya undian lotre usai Marquez absen, ujar Lopez dalam wawancaranya yang dikutip Bola Sport. Ketiadaan satu pilar besar membuat semua pihak kehilangan patokan. Podium yang berantakan. Seri-seri penutup musim 2025 menjadi bukti nyata bagaimana absennya Marquez memengaruhi dinamika balapan. Tanpa dirinya, persaingan yang biasanya terstruktur kini berubah menjadi ajang kejutan. Pembalap muda bermunculan di papan atas, tim-tim papan tengah mulai mencium peluang, namun di sisi lain, tim besar justru kehilangan konsistensi. Podium yang sebelumnya diisi nama-nama familiar seperti Marquez, Bagnaia, kini diacak oleh nama-nama yang bahkan tak diperhitungkan. Beberapa pabrikan seperti Aprilia dan KTM sempat menikmati momen singkat di depan, namun kesulitan menjaga performa. Para pengamat menyebut kondisi ini sebagai podium yang kacau. Dalam setiap seri, siapapun bisa menang, siapapun bisa jatuh, dan setiap kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang membuat publik serasa menonton lotre di atas lintasan. Efek domino dari absennya Marquez. Bagi sebagian penggemar, absennya Marc Marquez mungkin hanya persoalan individu. Namun bagi tim dan seluruh paddock, efeknya jauh lebih besar. Marquez bukan hanya ikon atau juara, ia adalah acuan teknis dan psikologis di MotoGP modern. Tanpa kehadirannya, banyak hal berubah. 1. Data dan referensi performa. Pabrikan yang selama ini mengembangkan motor dengan mengacu pada gaya balap Marquez kehilangan arah. Strategi pengereman, distribusi tenaga, hingga pemilihan ban tiba-tiba terasa berbeda ketika tidak ada benchmark sekelasnya. 2. Tekanan kompetitif berkurang drastis. Kehadiran Marquez selama ini memaksa pembalap lain tampil sempurna. Saat ia absen, tekanan itu lenyap, dan beberapa pembalap justru kehilangan fokus karena tak lagi memiliki musuh besar di lintasan. 3. Keseimbangan psikologis tim. Marquez adalah magnet. Baik di garasi sendiri maupun bagi rival, kehadirannya memengaruhi keputusan strategis. Saat ia tak ada, banyak tim yang tampak kebingungan mencari arah. Siapa yang dikejar? Siapa yang ditiru? Siapa yang dijadikan patokan? Antonio Lopez menegaskan, ketiadaan Marquez bukan hanya soal tidak ada satu pembalap cepat. Ini soal hilangnya poros keseimbangan seluruh kompetisi. Ketika podium jadi simbol ketidakteraturan. Salah satu hal paling menarik di akhir musim 2025 adalah betapa podium menjadi cermin dari kondisi mental tim-tim besar. Ducati, misalnya, sempat kehilangan ritme setelah tampil buruk di beberapa seri terakhir,